Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Rahmadiyani dengan NIM 2401701127. Di sini saya memenuhi tugas ketujuh saya dengan judul konsep steganografi serta implementasinya baik data hiding dan dokumen marking. Dengan dosen pengampu Bapak Teguh Sukiman Akhriyadi Sukma Eskom Mkom. Yang pertama ada konsep steganografi. Steganografi adalah teknik menyembunyikan pesan atau data ke dalam media lain, sehingga keberadaan pesan tersebut tidak terlihat oleh orang lain. Berbeda dari kriptografi yang menyamarkan isi pesan, steganografi justru menyembunyikan keberadaan pesan. Media yang sering digunakan steganografi yang pertama ada gambar atau image steganografi. Yang kedua ada audio, yang ketiga ada video, yang keempat ada teks, dan yang kelima ada dokumen digital. Yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan informasi, serta menghindari deteksi. Prinsip dasar dari steganografi yang pertama ada cover object, yang mana media asli tempat data disisipkan, misalnya seperti gambar JPG. Yang kedua ada message atau secret data, yaitu informasi yang akan disembunyikan. Yang ketiga ada stego key atau itu opsional, kunci untuk membantu proses penyisipan dan ekstraksi pesan. Yang keempat ada stego object, media yang sudah berisi pesan tersembunyi. Yang kelima ada embedding process, yaitu proses memasukkan pesan ke dalam cover object. Yang keenam ada extraction process, yaitu proses mengambil kembali pesan dari stego object. Metode dasar penyisipan data itu ada 4. Yang pertama ada LSB, yaitu Least Significant Bit, yaitu mengubah bit paling rendah pada piksel gambar atau sampel audio sehingga perubahan tidak terlihat oleh manusia. Yang kedua ada Transfer Domain atau DCT atau DWT, yaitu data yang disisipkan di domain frekuensi lebih tahan kompresi. Yang ketiga ada Spread Spectrum, yaitu untuk menyebarkan data rahasia ke seluruh bagian media. Yang terakhir ada Masking and Filtering, ya sama seperti mirip watermarking, memodifikasi bagian citra yang tidak terlalu sensitif. Untuk implementasi steganografi pada data hiding. Data hiding fokus pada menyembunyikan data secara rahasia agar tidak terdeteksi. Contohnya yang pertama ada penyembunyian pesan dalam gambar atau image steganografi LSB, yaitu menyisipkan teks rahasia ke piksel gambar. Lalu ada stego image terlihat identik dengan gambar asli, dan yang terakhir ada cocok untuk komunikasi rahasia. Yang mana kelebihannya mudah, cepat, kualitas gambar tidak berubah, dan kekurangannya kurang tahan kompresi dan modifikasi gambar. Yang kedua ada audio steganografi. Yang pertama ada pesan disisipkan dalam sinyal audio, misalnya MP3 atau WAV. Yang metode umumnya LSB pada sampel audio atau paste coding. Yang penggunaannya keamanan pesan suara, komunikasi rahasia. Yang ketiga ada video steganografi, yaitu menggabungkan teknik pada gambar dan audio, serta kapasitas penyisipan data lebih besar. Contoh penggunaannya seperti pada aplikasi cover communication. Yang keempat ada network steganografi, yaitu menyembunyikan data dalam header paket jaringan atau TCP atau UDP, yang berguna untuk komunikasi rahasia namun rentan disalahgunakan, misal botnet. Lalu ada implementasi steganografi pada dokumen marking. Dokumen marking mengacu pada penandaan dokumen untuk yang pertama melacak asal dokumen, yang kedua mencegah plagiarisme, yang ketiga ada menandai hak cipta, dan yang keempat ada forensik digital, termasuk digital watermarking. Contoh implementasinya yang pertama ada watermarking pada dokumen PDF, yaitu menyisipkan watermark, teks atau logo secara tersembunyi. Yang kedua ada watermark dapat berupa visible watermark, yaitu terlihat, atau invisible watermark, tak terlihat, hanya terdeteksi oleh sistem, yang digunakan untuk proteksi hak cipta, identifikasi pemilik dokumen, serta forensik tracking, misalnya menandai setiap dokumen yang dicetak. Yang kedua ada image watermarking, yang bisa menandai gambar digital untuk melindungi hak cipta fotografer dan bisa disembunyikan menggunakan transformasi DCT atau DWT agar sulit dihapus. Yang ketiga ada fingerprinting dokumen,
yang setiap file memiliki sidik jari digital yang unik, serta distributor dapat melacak siapa yang membocorkan dokumen. Contoh penggunaannya ada sistem e-book dan perusahaan yang membagikan dokumen internal. Yang keempat ada steganografi pada dokumen teks, yaitu mengubah format, jarak spasi, pola font, atau karakter untuk menyisipkan metadata. Itu contoh pada invisible marker. Digunakan untuk identifikasi plagiarisme, penandaan kepemilikan dokumen, serta forensik linguistik. Adapun perbedaan data heading dan dokumen marking. Di aspek data heading tujuannya menyembunyikan pesan rahasia serta fokus pada kerahasiaan pesan yang deteksinya tidak boleh terdeteksi, dan contohnya ada LSB image stego. Yang kedua ada dokumen marking yang tujuannya menandai dokumen atau media yang fokus pada identitas, hak cipta, dan pelacakan. Deteksinya bisa terlihat atau tidak, dan contohnya ada watermarking atau fingerprinting. Untuk kesimpulan yang saya jelaskan tadi, steganografi adalah teknik penting dalam keamanan informasi yang menyembunyikan keberadaan pesan. Implementasinya terbagi menjadi dua. Data hiding itu untuk melindungi kerahasiaan pesan, dan dokumen marking itu untuk melindungi kepemilikan, hak cipta, dan identitas dokumen. Teknik-teknik seperti LSB, transfer domain, watermarking, dan fingerprinting menjadi fondasi utama dalam pengamanan digital modern. Segini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.